Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk pertemuan 4 mata kuliah Kimia Organik 2 atau disingkat KO2 ini, saya akan lanjut menjelaskan mengenai senyawa alkil halida yang sudah saya jelaskan secara general atau secara garis besarnya itu di minggu kemarin. Ya, untuk pertemuan ini saya akan fokus membahas mengenai reaksinya. Reaksi-reaksi di senyawa alkil halida ini. Oke, kita masuk ke materinya. Next. Jadi, reaksi senyawa alkil halida. Oke, jadi intinya senyawa alkil halida atau RX ini itu merupakan senyawa antara atau intermediate. Jadi senyawa yang dibuat dari hasil reaksi yang masih bisa bereaksi lagi dengan senyawa lainnya. Nah, apabila direaksikan dengan senyawa nukleofilik atau gugus yang suka terhadap nukleus, nukleofilik, filik itu suka ya, jadi suka nukleus, atau bisa dibilang basa kuat, itu akan menghasilkan alkohol atau alkena, tergantung kepada reaksi, lalu suhunya, dan juga jenis pelarutnya apa. Reaksinya, ya, untuk gugus nukleofil ini atau basa, misalnya ohamin, atau gugus alkoksi, misalnya metoksi CH3-omin, lalu C2H5-omin, C3H7-omin, atau basa lemah juga bisa, misalnya H2O atau alkohol. Nah, reaksinya untuk senyawa alkil halida ini ada dua jenis, yaitu reaksi eliminasi dan reaksi substitusi. Di mana untuk eliminasi ini dia akan menghasilkan senyawa alkena, dan untuk reaksi substitusi dia akan menghasilkan senyawa alkohol atau ether. Itu kira-kira secara garis besarnya untuk reaksi senyawa alkil halida ini. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke reaksinya apa saja, tadi sudah atau penjelasan reaksinya lebih dalam, saya akan membahas dulu mengenai nukleofilitas dan juga kebasaan. By definition, nukleofilitas adalah kemampuan suatu senyawa untuk menyebabkan reaksi substitusi. Jadi semakin tinggi nukleofiliknya, itu semakin kuat atau semakin mudah untuk melakukan reaksi substitusi ini. Lalu untuk kebasaan, itu adalah kemampuan untuk menerima proton pada reaksi asam basa. Dan semua nukleofil itu sifatnya adalah basa. Jadi yang suka dengan nukleofil atau yang sifatnya nukleofil ini adalah sifatnya basa. Bisa dilihat di bawah ya, ada yang semakin ke kanan itu semakin naik kebasaannya, mulai dari I minus, Br minus, Cl minus, ROH, H2O, Cn, OH, dan OR. Paling basa itu OR dan OH. Makanya biasanya itu untuk yang bereaksi menggunakan OH atau OR ini. Lalu untuk yang nukleofiliknya itu H2O paling lemah, lalu ROH, Cl min, Br min, OH min, OR min, I min, dan Cn min. Aduh, punten. Jadi bisa kelihatan ya, semakin ke kanan, kebasaan dan nukleofilik itu makin kuat. Itu kira-kira sifatnya lihat dari nukleofilitas dan juga kebasaan untuk senyawa alkil halida ini. Oke, next. Nah, reaksi substitusi nukleofilik. Jadi reaksi substitusi yang biasanya terjadi di alkil halida itu adalah biasanya adalah reaksi nukleofilik. Jadi disingkat sebagai SN, substitusi nukleofilik. Contohnya ini, ada reaksi bromoetana, jadi CH3 CH2Br itu dengan ion hidroksida atau OH-, gugus nukleofilnya ya. Itu reaksinya adalah yang suka dengan yang suka dengan ini nukleofilnya, dia akan menyerang CH2 yang merupakan memiliki ikatan parsial positif ini. Dia akan menyerang CH2 dan akan menendang keluar Br- yang memiliki ikatan parsial negatif. Sehingga dia akan menghasilkan etanol. Jadi si OH ini akan menggantikan Br. Jadi yang asalnya bromoetana, Br-nya keluar digantikan OH- ini menjadi etanol, Br-nya ya ditendang keluar, digantikan oleh OH ini. Makanya substitusi, pergantian. Nah, rumus umumnya seperti ini. Nukleofilik ditambah Rx atau senyawa alkil halida itu akan menjadi RNU. Si NU-nya akan menggantikan X ini. X-nya akan menjadi gugus pergi, gugus yang diusir gitu. Kira-kira seperti itu.
Atau kalau Nu plus Rx itu akan menjadi Rnu plus dan X min. Jadi intinya Nu-nya akan menjadi di sini Nu-nya akan menjadi plus, X-nya akan menjadi minus. Jadi ion yang minus sendirian di sini. Kira-kira seperti itu penjelasan simpel mengenai reaksi substitusi nukleofilik ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk reaksi eliminasi, nah ini biasanya kalau alkil halida, misalnya ini 2 bromo propana, jadi 2 bromo, 1, 2, 3 propana, direaksikan dengan basa kuat, misalnya ion OH-, itu bisa terjadi reaksi eliminasi. Nah, di sini molekul bromopropana ini dia akan kehilangan atom H dan X. Jadi H dan Br-nya ini akan hilang dua-duanya. Tereliminasi, terhilangkan ya. Jadi bukan tergantikan tapi tereliminasi. Si OH- ini akan menyerang atom H di CH3 sehingga membentuk H2O dan juga mengusir Br di 2 bromopropana sehingga menjadi Br-. Hasilnya menjadi propena, alkena. Karena ini mengeliminasi atom H dan Br di sini. Atom H-nya menjadi H2O, atom Br-nya menjadi Br-, sehingga sisanya adalah propena setelah tereliminasi itu. Oke, cukup jelas ya bedanya antara substitusi, pergantian, dan eliminasi, penghilangan. Oke, next. Nah, ada juga namanya reaksi kompetitif atau bersaing. Jadi, sebuah ion OH- itu dapat bertindak sebagai nukleofilik atau suka nukleus dalam reaksi substitusi dan dapat juga berperan sebagai basa kuat di dalam reaksi eliminasi. Jadi bisa berperan ganda ya OH- ini bisa sebagai nukleofil di reaksi substitusi dan bisa sebagai basa kuat di reaksi eliminasi. Nah, tipe reaksi ini substitusi atau eliminasi kan kompetitif ya bersaing mau substitusi atau eliminasi itu terjadi apabila sebuah ion OH- itu bereaksi dengan alkil halida yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ini Y ya, bukan I, yaitu temperatur, pelarut, dan juga struktur alkil halidanya. Apakah itu primer, sekunder, atau tersier. Ini sudah saya jelaskan ya, primer, sekunder, dan tersier ini di minggu kemarin. Jadi kondisinya pada suhu dan pelarut yang sama, kondisinya sama ya, metil halida dan alkil halida itu akan cenderung bereaksi substitusi daripada eliminasi. Sedangkan kalau tersier itu akan cenderung bereaksi eliminasi. Jadi utamanya dari strukturnya. Kalau yang primer itu akan cenderung substitusi milihnya. Kalau yang tersier cenderung eliminasi. Nah, kalau yang sekunder itu bisa bereaksinya dua-duanya, substitusi dan eliminasi gitu. Kalau sekunder kan bisa ada dua pilihan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi berdasarkan strukturnya seperti ini. Yang primer cenderung ke substitusi, yang tersier cenderung ke eliminasi, yang sekunder bisa dua-duanya, bisa substitusi dan eliminasi. Oke, saya lanjut ya, next. Nah, ini contohnya untuk reaksi kompetitif. Jadi, untuk yang primer, strukturnya primer misalnya CH3, CH2, Br, ini kan primer. Ditambahkan CH3, CH2O-, ditambahkan alkohol, dia akan menghasilkan CH3, CH2O, CH2, CH3 dengan persentasenya itu hampir 100%. Dia akan menghasilkan ether tersubstitusikan oleh senyawa ini. Oke, jelas ya. Jadi ini kalau primer dia akan cenderung reaksinya ke arah substitusi. Udah 100% kemungkinannya. Kalau sekunder ada dua kemungkinan. Misalnya ini CH32, CHBr. Ini kan sekunder ya, ada dua CH3-nya. Lalu CH3, CH2 ditambah CH3, CH2O-, lalu direaksikan dengan CH3, CH2OH. Nah, ini ada 20% kemungkinan dia akan menjadi CH3, 2CHO, CH2, CH3 tersubstitusi dan 80% kemungkinan tereliminasi menjadi CH2, CH, CH3 menjadi alkenanya. Kalau tersier seperti ini, CH33 ada 3 ya CH3-nya, CBr ditambah CH3 CH2O-, lalu akan bereaksi dengan CH3 CH2OH. Nah, dia punya ya ini enggak 100% kayak primer, tapi 95% dia akan lebih memilih reaksi eliminasi menjadi alkena. 5%-nya tetap ada kemungkinan menjadi
substitusi CH3CO, CH2, CH3. Oke. Nah, ini juga karena dapat lebih atau dari satu jenis reaksi antara sebuah alkil halida RX dengan nukleofilik atau basa, maka substitusi atau eliminasi ini menghasilkan campuran produk, kecuali yang primer itu hampir 100%. Sehingga ini biasanya nggak ditulis koefisien reaksinya, tapi ditulisnya persentasenya. Berapa persen sih menjadi senyawa ini produknya? Kira-kira seperti itu. Oke, untuk reaksi kompetitif ini. Aduh, punten. Nah, ini. Jadi, reaksi SN itu ada dua jenis. Ada reaksi SN2 dan reaksi SN1. Saya akan bahas reaksi SN2 dulu karena itu yang lebih simpel dibanding reaksi SN1. SN2 itu adalah dua ini mengacu ke substitusi bimolekuler atau dua molekul, yaitu molekul alkil halida primer dan nukleofilik kuat, misalnya OH-, OR-, atau CN-. Bisa juga dengan senyawa nukleofilik agak lemah, misalnya air. Dan reaksinya ini termasuk reaksi lambat, kalau dengan air ya. Nah, alkil halida sekunder ini dapat bereaksi SN2. Tapi kalau alkil halida tersier itu tidak bisa bereaksi SN2. Jadi kira-kira seperti ini, misalnya yang tadi ya, OH- ditambah bereaksi dengan etana ya, ini N bukan M. Bromoetana, dia akan menyerang si atom C ini dan mengusir si atom Br ini menjadi etanol. Si OH-nya menggantikan Br di sini, Br-nya ditendang keluar menjadi Br-. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini masuknya ke dalam reaksi SN2. Saya lanjut dulu. Nah, ini mekanisme reaksinya kira-kira seperti ini. Jadi yang terjadi, kalau tadi kan secara simpelnya. Kalau ini yang terjadi secara sebenarnya, secara dalam ikatannya, itu terbentuk dulu suatu keadaan antara yang namanya keadaan transisi, transition state, atau kompleks teraktifkan. Jadi, OH- ini ketika dia menyerang atom C ini, dia akan membentuk keadaan transisi dengan energi tinggi, di mana akan membentuk ikatan parsial atau sementara dulu C dengan OH dan C dengan Br, sebelum akhirnya C dengan OH ini mengikat secara permanen dan Br-nya ini lepas secara permanen juga. Nah, keadaan transisi ini biasanya melibatkan dua spesies, yaitu nukleofil, OH- ini, dan RX ini. Makanya, kenapa reaksi SN2 disebut reaksi bimolekuler? Karena melibatkan dua spesies khususnya, yaitu nukleofil dan juga RX ini. Oke, cukup jelas ya untuk reaksi SN2 ini. Nah, berikutnya, ini yang agak rumit, reaksi SN1 atau reaksi unimolekuler. Biasanya itu yang mengalami SN1 adalah alkil halida tersier yang mengalami substitusi dengan mekanisme yang SN1 ini. Nah, ini bila direaksikan dengan nukleofil basa lemah atau air. Misalnya CH3CBr itu kalau bereaksikan dengan basa lemah CH3CH2OH, dia ada dua kemungkinan. 80% dia akan menghasilkan T-butil etil ether, yaitu substitusi di sini, atau bisa juga 20%-nya adalah eliminasi. Ada dua kemungkinan ya. Metil propena 20%. Jadi nggak 100% menjadi substitusi juga, tapi ada kemungkinan juga dia akan tereliminasi gitu. Kalau bereaksi dengan H2O, dia akan menghasilkan 70% akan menghasilkan T-butil alkohol. Ini substitusinya. Lalu 30%-nya tereliminasi metil propena menjadi alkena. Oke. Nah, ini secara garis besarnya ya, kemungkinan terjadi. Nah, saya akan menjelaskan ini yang mungkin agak rumit, tolong perhatikan baik-baik ya. Mekanisme reaksi SN1 itu ada 3 tahap. Jadi ini merupakan reaksi bertahap ya, stepwise reaction dan merupakan reaksi ion utamanya. Saya bagi menjadi 3 slide supaya tidak terlalu penuh. Jadi untuk tahap pertama ini itu adalah tahap lambat, sehingga dapat menentukan laju kalau di kinetika reaksi. Tapi ini ya fokusnya ke kimia organik 2 dulu ya, belum masuk ke kinetika kimia. Jadi intinya tahap 1 ini merupakan tahap lambat, dan di tahap ini terjadi pembentukan karbokation atau terjadi ionisasi. Apa itu karbokation? Ya C dengan parsial positif plus gitu. Parsial positif. Di mana misalnya CH3CBr
dia akan mengalami keadaan transisi 1 di mana membentuk CH33C plus yang merupakan kationnya dan Br minus yang merupakan anionnya. Jadi ionisasi ya, ada yang kationnya yang positif, ada anionnya yang negatif ini. Jadi terbentuk zat antara intermediate yaitu karbokation. Karbon yang yang memiliki muatan positif. Itu first step atau tahap satunya. Terbentuk karbokation dulu dua ini. Berikutnya, tahap 2 ini adalah tahap cepat. Jadi di sini akan terjadi penggabungan si karbokation itu dengan nukleofil yang bereaksi. Misalnya bereaksi dengan H2O ini. Dia akan bereaksi membentuk keadaan transisi 2. Oke. Jadi beda dengan SN2, ini transisinya ada 2. Jadi yang keadaan transisi 1 pembentukan karbokation ini, keadaan transisi 2 itu setelah bereaksi dengan nukleofil, dia akan menyerang si C plus ini menjadi CH3C CH33C plus dengan H2O, O-nya yang OH- ini H2O ini gitu. Sama-sama plus ya. Di sini akan menjadi keadaan transisi juga, lalu dia akan terikat menjadi T-butil alkohol yang memiliki proton di sini. Itu kira-kira untuk tahap 2-nya. Nah, last step atau tahap 3, tahap terakhir itu merupakan reaksi asam basa. Reaksi asam basa ini di mana molekul air yang berlebih, jadi H2O di tahap kedua ini bukan berarti cuma ada satu molekul, tapi ada banyak molekulnya. Yang berlebihnya dia akan lanjut menyerang si atom H di eh, molekul di keadaan transisi ini yang punya proton ini. Dia akan menyerang H di sini di OH H2O di O plusnya ini, H2O-nya ini, sehingga akan menghasilkan H3O plus yang berlebihnya ini. Sisanya ya OH-nya ini akan menjadi CH33C. Ini kurang C ya, CH33C OH baru menjadi alkohol gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi agak rumit karena reaksi itu bertingkat atau step by step memiliki banyak step, 3 tahap gitu ya. Jadi di tahap 3 ini terutamanya molekul air yang berlebih, dia akan mengikat ion H+ di sini sehingga ion H+-nya lepas membentuk H3O+ dan akhirnya menghasilkan produk. Produknya adalah produk alkohol. Hasil reaksi substitusi tadi gitu. Oke? Ya agak rumit, jadi mungkin ini lebih bisa dipelajari lebih banyak lagi di bukunya ya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.